Biar bro. Kemana Kang Ferry? Kita main ke teman gua nih, Anjir, enak. petarung banget gitu. Baru. Fighter, pasangan fighter. Ini di mana ya sih? Ini tuh daerah apa? Cikutra. Nama dong, nama. Siapa? Namanya Oh, ini teman. temannya Kang Ferry. Namanya si Arif, cuman biasa dipanggil Akuma Kurayami gitu, dari klan Kurayami. Memang keturunan Jepang gitu dia gitu. Kang Ferry setaunya bisa berapa bela diri dia? Wah, dia mah banyak dari keluarga juga Jiu-Jitsu, terus Muay Thai, Krav Maga, Kapap. Krav Maga tuh Israel ya? Iya, Israel. Iya. Dia langsung belajar dari salah satu agent di sana gitu. Asik lah orangnya sih. Temen nama? Lumayan udah ada sekitarnya 6-7 tahunan gitu ketemu. Kenalin diri dulu dong. Oh. Ini kan channel pertama Ah. nih, video pertama nih. Buat channel Melek Silat tuh. Siapa yang dikenalin? Itu teman atau gua? Kang Ferry-nya Oh. Ya, nama sih Ferry, teman-teman panggil Ferry Pedro gitu. Pedro Ferry Gondrong dulunya. Sekarang udah enggak. Silat. Hah? Bisa bela diri apa aja? Kang Ferry sendiri. Kalau saya sendiri sih cuma silat aja. Hanya itu aja. masih pencak silat ya? Ya. Oke. Tradisi ya? Tradisi banget lah, kampungan lah. Ya udah ada tuh, yuk. Pejangin Kang Ferry dong. Kelang antar. Oh, siap. Oke. Tunggu kok. Anaknya dulu. Lagi sama anaknya. Hmm. Kenalin dong. Oh. Wah, cager. Alhamdulillah Sehat, kieu we. Sehat, alhamdulillah. Main-main lah kita. Main-main siap. Main-main. Bercengkrama. Sudah lama-lama kita bersua. Sudah, siap. Ayo, keluar tuh. Ayo, boleh. Kita ke atas. Iya. Om Ferry. Istana. Aduh. Masih? Tuh. Kirain teh masih. Oh, baru 10. Iya kan. Yut. Nah, ini nih ruangan istananya, kerja dan lain-lainnya. Kang Akuma. Segala di dia pokoknya mah. Tuh. Fighter kan? Demi beas. Ya. Wah, senjatanya banyak tuh, dari pisau, kerambit, katana. Yang atas itu mas kawin itu. Ya benar itu. Mas kawin. Betul itu. Siri saya. Sira. Sira saya. Katana sira saya. Yang besar itu yang rangkanya kayu semua, nggak ada ininya. Apa sih namanya? Nggak ada suba. Nggak ada subanya. Suba. Teteh juga suka bela diri? Saya Berarti? pasti membela diri lah. Oh, Kalau misalnya ada apa-apa. Coach juga dulunya, Dulu. Sekarang mah coach anak aja. Ke sana. Sampai mau bermas kawin sirah saya gitu. Oh, itu mah emang karena waktu itu dijanjiin ya. Terus ditagih. Ditagih. Nagih. Kalau aja nge-save full aja. Hari-harinya tuh. Gua masuk dalam ya. Sok ka dia, Fer. Eta kursinya bawah we. Maaf ya. Oh, nggak apa-apa. Sweet. Cuek, santai. Bentar ya. Aduh, Aduh, misalnya putih. Nih yang. Emang. lagi. Aya naon ya? Lagi apa nih? Jadi Kalau. kalem, siap. Belum. Dulu cut. Iseng we mah we. Heureuy. kalau orang buka heula eta na projectna. Masih nyaan gawe nya. Iya, project, ieu mah kan project video. Kan biar Wah. Lagi ngapain nih? Gini we, cari beras, Bro, Cari beras. Pejuang beras mengentaskan kemiskinan. Nah, itu dia benar. Ini kebenaran we ada project. Biasanya kan saya pegang musik, ini mah kebenaran pegang video. Keren proyek iya tingkat tinggi. Enggak. Iya, benerin kenteng gitu. Oh enggak, kalau itu Yang mah enggak. bocor-bocor enggak ya? Belum kesampaian Belum. itu mah belum. Tingkat tinggi. Halus. Jadi di luar ngelatih atau itu mah ya, ini ya sebenarnya utamanya ya. Ya. Ini. Yang jadi apa ya istilahnya kerjaan yang diseriusin emang
ini utamanya untuk Apa nih? utamanya. Ini Editor kan? editor. Editor. Kalau aku mah kayak berat gitu didatengin Kang Ferry. Hah? berat 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 ya Berat renderan. berat suguhan. Oh jadi ngelatih itu sebenarnya hanya secondary aja ya? Disebut sekendari juga enggak ya, cuma hal lain yang bisa dikerjakan. Subsidi silang. Subsidi silang itu benar benar pisan. Subsidi silang. Sepi ini Kadieu, Gitu. Berarti mah aman ya teh dapurnya teh ya. Iya, Aman, itu. dapur, alhamdulillah. Oh ya, ini juga nih kenalin, ini istrinya Kang Akuma. Kang Akuma fighter juga. Ayo. Fighter juga. Fighter. Asalnya, Bela diri. bela diri juga. Bela diri apa teh? Saya dulu waktu SMA taekwondo. Tapi cuman setahunan lebih lah. Setelah itu masuk ke kickboxing dari 97 sampai sekarang, tapi ya ada vakum-vakumnya ya. Maklum cewek kalau hamil ngelahirin kayak gitu kan nggak mungkin latihan. Ketemu Kang Akuma di pertarungan. Oh enggak, ketemu sama Akuma itu justru di silat. Nah itu anehnya. Silaturahmi dan membawa berkah. Silat. Ini toya. Justru di silat ketemunya. Jadi karena memang tidak belajar silat secara khusus, tapi pengen tahu lah gitu tentang silat. Apa silat teh gitu? Nah, silat tuh kayak gimana? Karena dulu waktu zaman sekolah tuh silat itu kan Mistis taunya ya? Silat bukan Enggak. mistis justru. Oh, bukan. Silat IPSI gitu. Sport ya, olahraga ya. Sport yang kembangan yang Nah. kayak gitu-gitu kan jadi nggak terlalu tertarik dulu. Cuman waktu udah kenal sama beberapa teman yang silat dan oh ternyata silat itu nggak selalu seperti itu gitu, ada silat-silat yang lain banyak, mulai tertarik, mulai nyobain ikut-ikutan Workshop ya? latihan sekali 2 Ah, kali, ya, latihan. workshop kayak gitu. Nah dari situ sih ketemu sama teman gitu. Siap. Jadi bukan pada pandangan pertama ya? Pada pukulan pertama ya? Pertemuan pertama langsung. Kirain dalam tendangan pertama. pukulan pertama. Tendangan pertama. Boleh. Itu bikin kaos bagus tuh. Tendangan pertama. Acuan. Jadi Benar, ya benar. inilah kehidupan teman gua nih di luar bela diri ya ternyata Ya. jauh banget dari dunia bela diri gitu. Rumit mana? Kalau rumit Pernikahan ya. pernikahan Kan? Kehidupan. kehidupan itu rumit nih. Berat mana ya? Berat cicilan atau Bener. Ya jadi kalau saya dari ini fairnya dari musik dengan silat itu atau dengan bela diri Iya bela diri ya. ada satu tali merah. Seni. Ya. Nah, itu yang ngehubungin. Orang hidup tanpa seni garing jadi zombie. Nah, bukan jomblo. bukan jomblo. Jomblo eta leuwih garing deui eta. Single fighter pisan. Single ya. fighter. Tidak ada teman berlatih. Ya, tidak ada teman berlatih dan tidak ada teman berlatih. Gitu. Oh ya dulu Itulah. sempat tuh saya flashback ya. Dulu sebenarnya udah kenal sama Akuma, cuman belum pernah ketemu. Dulu Ya, waktu awal-awal itu ya. ada sebuah tempat di dojo mungkin ya, di Ya. Cimahi. Akuma ngasih materi jujitsu ya. Ya. Saya ngasih materi silat. Tempatnya sama tapi kita nggak pernah ketemu gitu. Oh, jadwalnya nggak pernah apa amprok ya. Nggak pernah ketemu aja gitu Saya saya. pernah gelut. Belum. Pada saat itu belum. Masih materi ya. Ah. Gelutnya gimana kalau nggak pernah ketemu? Oh, bener. Gitu ya. Gelut hate. Beberapa tahun kemudian dalam acara silat juga ya? Silat di Silat ya? UPI. Oh iya di UPI. Iya pas ini kan. Mas, Nah, pas Pas- kita ketemu. udah gitu kan aku kenal sama Ferry. Ya kan, Hmm. aku kenal dulu sama Dewi gitu. Aku kenal sama Ferry. Pas ketemu ternyata lo kenal juga sama aku. Dan lingkungannya ternyata Jadi 4L. Lu lagi. lagi. oh ternyata baru ini Akuma. Oh ini Ferry. Ya udah kita Berantem. enggak ngobrol. Oh berantemnya kita ya adu ketahanan perut sebenarnya. Iya, Bro, betul ya. Rumah tangganya. Makan. Iya, Adu ketahanan perut. Yang gue memang di silat unggul. Oh ya ceritain dulu basicnya Ya, nih. gini. Jadi kalau saya sebenarnya basicnya itu jujitsu. Saya basic banget saya itu jujitsu. Dan dulu saya apa ya orangnya kuuleun nggak gaul. Kuuleun jadi nggak
kenal kesana enggak gitu. Nggak, pas mulai meninggalnya kakek baru mulai saya mencari apa ya istilahnya, Source, sumber daya. mencari source, mencari orang yang bisa saya cari ilmunya, saya timba ilmunya gitu. Akhirnya ya ketemu beberapa orang sampai kemana, akhirnya ketemu. Nah di situ mulai saya bergaul. Terus sekarang saya, oh iya ini dulu kickboxing dulu nih. Pas habis nikah diajak kickboxing kan, diajak kickboxing gini coba, oh asik nih. Nah padahal saya dulu sebelumnya pernah juga Muay Thai di tempat X itu. Jadi sagala gitu, sagala kan ngomong. Ente oke sih Sagala mah. Segala di garas. Sagala di Gares. Oh, Terus akhirnya ternyata ada kesamaan, terus kenal juga, akhirnya makin dekat sama ini, belajar juga silat kan. Belajar silat ke dia sih, seringnya ke dia. Wah, tapi cuma bayar di sana. Eta masalahna euy. Dibayarna ku udud. Kalau baturan lain kan bisa ngomong masalah duit dia, kalau dia. Kayak gini Rugis. Nah terus sekarang berarti selain jujitsu saya yang lagi saya dalamin itu salah satunya kudo, Muay Thai, kickboxing, dan satu lagi kapap. Kapap. Nah, atau kapap tuh mungkin buat banyak orang yang belum tahu kapap tuh apa sih, makanan jenis apa itu. Nah kapap itu. Yang saya tahu itu kan nasi kapau. Nah, oh kapau ya itu ya, beda ya, bukan jadi kapap ya. kapap itu sangat digemari. Sekarang itu kapap digemari sama ABG Blackpink gitu ya. SNSD K-pop itu mah. Betul. Jadi menerangkan bahwa orang-orang bela diri itu tidak selamanya menyeramkan ya. Iya, ngapain sih jadi serem? Garing ya. Ya. Oh, mau kelihatan serem mah gampang, tinggal cicing di leuweung make yuk gitu. Enggak serem. Lebih ke mengharukan sebenarnya. Menjadikan itu. Kapap itu saya belajar dari salah satu teman kita, temannya Dewi juga, dari David ya. Dia ngajarin saya kapap sekarang, dan dia kebetulan menunjuk saya sebagai salah satu PIC kapap studi grup di Bandung ini. Jadi kapap itu dari Israel. Dia tipikalnya kombatif. Kenapa? Sangat kombatif gitu ya. Karena sebetulnya semua bela diri juga punya sifat kombatif, punya sifat defensif dan art. Semua bela diri itu pasti punya itu. Nah, kalau kapap dia lebih persentasenya lebih banyak di kombatif karena kapap sendiri lahir di situasi dan kondisi konflik di Israelnya sana. Nah, agak di banyak kemudian masuk ini itu akhirnya baru ada Krav Maga. Nah, gitu. Jadi berarti awalnya kapap dulu ya? Kapap dulu kalau menurut runutan sejarah yang saya dapat dan saya baca nih. Ada sesinya. Ada. Runutan dari sejarah, walau mau yang saya dapat dengar dari guru saya sendiri David atau dari baca, itu memang kapap dulu ternyata. Kapap Krav Maga gitu. Oh gitu. Berarti berapa bela diri kan? 5, 6 yang dikuasai? Yang dikuasai mah satu ya. Apa? Lari. Lompat aya nanaon mah lompat we. Ya kalau belajar yang dikuasai ya, kalau dibilang dikuasai banget juga nggak dikuasai banget gitu ya, cuman minimal secara prinsipnya tahu. Itu paling ya 5 itu. 5 itu. Jiu-jitsu, kudo, kickboxing, Muay Thai, kapap. Dan percuma saya nyeletuk nanya udah silat tunggul kan, jadi ya udah silat gitu. Kalau saya kan cuman satu, silat saja gitu. Silat Jadi saja, ya, tapi alirannya loba si ieu teh, euy. ya saya nggak belajar yang lain, bukan nggak tertarik. Ini aja nggak beres-beres masalahnya. Ya, betul. Jigit tebeak. Jigit tebeak lah gitu. Nah, sementara saya sendiri untuk silat juga pengen banget ya mendalami silat yang Indonesia, terutama yang tanah kita ya, tanah Sunda gitu, kayak Cimande, Cikalong, Sera, Limbuhan. Wah, banyak banget lah. Haji Salamnya kabarnya. Ya. Haji Salam Belum, banyak. belum gitu. selesai. Cuman itu masalahnya sekarang karena saya waktunya berbelitan dengan urusan beras gitu ya, jadi emang agak susah gitu. Bukan nggak mau, tapi memang mau banget gitu.
mau banget tapi ya eta waktu gitu. Nanti bisa tunjukin lah ya. Bisa dong. Sekarang jangan nanti sekarang. Oh, sekarang nih. Enggak kita tunjukin dong. Beta dong dia. Digelutkeun aja. Kakap dong. Yuk. Tunjukin beberapa ya. Tong di dia. Dia anak dah. Hancur. Yuk. Coba kita Habis kapap ngobrol lagi ya. Siap. Ayo. Oke. Yang geus kolot reot dia Digelutkeun ya. digelutkeun cobanya ampun. jadi sekarang nih kita nyoba bukan nyoba ya. Apa nih bahasanya? Kita sharing pengetahuan. Sharing. Pengetahuan. Bukan nantang ya? Bukan. Udah nggak zaman lah sekarang. Kalau nantang syarat-syaratnya satu. BPJS boga, Bro. BPJS ta. Aman. Jadi sekarang kita Belum materai? Matras anjay digelut matras. kita coba sharing apa yang akan aku pahami dan saya akan mencoba bertanya dengan versi saya sendiri dan dengan versi silat tidak ada kalah dan menang. Ya, Kita hanya ya. berbagi kekayaan teknik saja. Kekayaan, ya. Jadi karena kadang-kadang untuk satu strike di kapap cara antisipasi seperti itu dan di silat cara antisipasi seperti ini. Ya. Nah, kalau kita orang bela diri kita nggak bicara teori, tanya jawabnya dengan praktek saja. Dengan praktek. Gitu. Dan satu lagi, sebetulnya kalau kita udah bicara bela diri, itu nggak ada bela diri mana yang menang. Tidak. Nggak ada. Semuanya tergantung ke individu masing-masing. Iya, betul. Nggak ada Tidak bela mewakili- diri A lebih baik dari bela Tidak diri B. mewakili itu satu nggak aliran ada. tidak ya? Tidak. Individu aja. Individu, Iya. betul. Boleh. Jadi ini kapap ya? Ya, Sama silat, Ya. Ferry? Iya. Siap. Kapap bela diri Israel. Udah Oh, sampai. oke. Oke. ya. Kela, kuma itu. Ya lu masuk aja lah. Oh, langsung masuk aja. Langsung. Oke. Sikapnya langsung. Oke. Yuk. Sip. Sip. Itu coba dengan ini aja. Maju. Leur. Ah, Leur. benar. Sip. Sip. Kita nyikatnya. Nyikatnya. Nyaman proses semuanya proses itu nggak ada yang. Habis Kang Ferry satu lagi ada yang mau ke tes kapap katanya Kang. Oh ya coba nih namanya teman juga nih satu ya. Nah, dia mau ke tes kapap. Kang Dado. Handphone. Ente ada mau labu dah. Mau di labu. Mau tapi labu mau. Labu kan Hah? asa-asa. Oh, itu anjir. Yang ini mah nggak apa-apa. Itu serius atau? Serius. Sama serius. Nggak pakai Ayo dia koyo. ada maju. Ya, getar-getar tuh orang. Jadi kumaha? Ya, Ada benar. nyerang. Serang balik Kang. Ayo. Cok, ya. Cukup. Ah, ini sabarkan teman lu. Anjing ya, Benar. Liur, bro. Dia mau orang dorong sih jangan. Tai kucing. Eta. Nah sekarang nih kita Sekarang, yang kedua. Hmm. Coba tunjukin dong beberapa gerakan khasnya si kapap Khasnya apapun itu. Oke. Nanti kita coba lihat detail-detailnya gitu. Oke. Bagaimana cara masuknya dan disamnya atau seperti apa gitu. Oke. Oh, silakan. Kalau gerakan kapal sendiri sebetulnya kita bergerak berdasarkan reaksi ya. Jadi aksi dari lawan seperti apa baru kita bergerak ke arah yang lebih aman. Prinsipnya adalah kita bergerak ke arah yang tidak terjangkau lawan. Ya gitu. Sepertinya hampir setiap bela diri juga gitu ya. Ada.
Ya. Apa? Nanti kita akan coba bedah. Kita coba Jadi bedah. kalau kapap sendiri sebetulnya khusus lebih banyak teknik yang dikhususkan untuk disarm pisau atau pistol. Nah, gitu. Jadi kalau untuk tangan kosong sendiri mungkin untuk reaksi pertama itu mirip dengan bela diri lain, nangkis. Ya, tapi kalau pisau itu penanganan khusus, pistol penanganan khusus, long rifle penanganan khusus gitu. Nah, kalau kapap misalnya pukulan terserah, kita pukulan itu datangnya Gimana? ya. Misalnya pukulan datangnya lurus ke muka ya. Targetnya nih. Wajah biasanya. Nah, biasanya kita dan ini bentuk tangkisan ini lebih ke benturan. Jadi Dibenturkan, ya. dibenturkan. Siga Cimande. Nah, mirip Cimande, hanya kalau Cimande mungkin gitu. Kalau kapap dia langsung spin, bound spin langsung. Nah, gitu. Nah, kemudian dari sini kita tidak dilepas tapi di grab. Kemudian kita masuk sini di leher. Ini ya. Pisau tangan masuk sini. Tak. Untuk apa? Ini untuk ambil masukin lutut. Jadi di sini tarik. Cang. Setelah dari sini baru kita ambil giletin. Nah. Oh, jadi kayak neck ya. Kayak neck rank terbalik ya. Cuman bedanya kalau giletin atau neck rank itu kita kalau sport ya. Sport itu kita pakai ini. Pakai otot besar karena yang dihalangi itu jalan darah. Kalau yang ini namanya apa tadi, gulentin ya? Giletin. Kalau kapap dia pakai ini. Ini mencet jakun. Nafas nih. Nah, ini jakun. Diangkat badan agak turun. Berarti seperti pakai pon ya? Iya. Ground and pound ya. Gitu. Kira-kira begitu. Tadi kan dipotong-potong, coba satu gerakan yang satu paket. Satu utuh. Oke, gitu ya. Sini. 1 2 3 4. Nah. Top. Gitu. Begitulah kira-kiranya gitu. Kira-kira. Kang Ferry. Nah, yang Atau yang tadi tuh, yang jatuh yang gendut-gendut kan. Kalau Kang Ferry gimana Kang Ferry kalau di silat? Ya, ada beberapa jenis juga ya, sama lah. Sama. Prinsipnya sama, kita tergantung bentuk serangan, kita ambil yang paling sederhana aja gitu. Misalnya Ya. dari kalau saya sendiri lebih senang kepada ngalirin tenaga, lebih senang gitu. Ya. Karena kalau beradu tenaga dengan sosok tubuh yang seperti ini tidak memungkinkan. Ya. Tai chi marahnya. Ya. Ya, enggak juga sih. Taichan. Taichan Sate. Jadi lapar. Jadi seperti misalnya Kang Akuma dia Misalnya saya strike masuk. lurus ke sini. Langsung ke Nah, sini. Oke. Oh. Oke. Gitu. Ya lebih senang mengalirkan aja lah gitu. Jadi nggak tenaga lawan tenaga ya. Ya, Ya. karena dengan sosok tubuh seperti ini nggak memungkinkan gitu aja. Itu kembali Ya. lagi kepada kesenangan. Ya, aja. kesenangan Itu aja, bermainnya ya. Senang bermain aja. Senang bermainnya yang Tidak mana? ada yang baku. Gimana nggak ada. Kembali lagi pada Kang Akuma senang seperti itu karena struktur tubuhnya memungkinkan untuk melakukan teknik itu. Kalau saya kan tidak memungkinkan main bantingan. Ya. Hanya seperti itulah kira-kiranya. Ya kan? Ya, betul. Jadi semua bergantung ke Individunya masing-masing. individunya masing-masing. Apa yang dia suka, apa yang dia latih, apa yang dia apa yang dia asah dan apa yang dia punya. Setiap gerakan itu punya feel ya. Punya wah, orang resep iya. Rohnya di situ senangnya itu. gitu. Kalau dia punya itu, dia pasti akan memainkan itu terus. Lanjut di atas tuh ngobrolnya. Oke, Siap. siap ya. Siap. Nuhun. Sami. Jadi ini kan maksudnya kita balikin lagi ke awal. Jadi bahwa pertarungan atau misalnya bela diri itu emang tidak mindsetnya selalu kelam gitu. Ya, tapi enggak. Akang juga ternyata keseharian balik Ya, lagi betul. fungsi bela diri buat keseharian Akang Ya. gitu kan. Selain menghidupi tapi saya ukur dulu ya gitu-gitulah. Ya. Tadi kita udah olahraga sebentar nih sedikit. Ya. Praktek. Praktek ya olahraga. Praktek. Oh ya kita tadi Alhamdulillah ya korbannya. ya tadi kita bahas dulu kenapa sih tadi ada kejadian Kang Dado seperti itu karena kembali lagi kalau seorang ya apalagi yang mendalami bela diri itu ada beberapa hal yang kita nggak bisa prediksi karena Betul. sifatnya udah reaksional aja. Reaksional. Ketika misalnya di awal seperti ini ya cara serangnya atau disarmnya atau blockingnya ternyata itu di luar skenario, terkadang naluri yang bicara. Ya. Jadi Refleks. refleks ya Refleks. seperti itu. Bukan Betul. sebenarnya nggak ada niat ya. Nggak ada niat. ya. Nggak ada niat. Bener ya, bener niat ya. Karena sebetulnya bela diri itu niatnya bukan mencederai orang ya, tapi menyelamatkan diri.
menyamakan diri ancaman. Nah, Karena mungkin- mungkin udah mengancam gitu ya. Iya, betul. Begadang daerah lain berarti ada dua. Ya gitu. Jadi kalau saya ya apa ya, bela diri itu tidak mungkin kayak di beberapa bela diri kita mengenal jurus, kata gitu ya. Nah, alangkah sangat baiknya memang itu dilatih dengan benar dan baik, karena itu yang akan mendukung kita bergerak reaksional. Kebiasaan tubuh kita itu yang akan ngebantu untuk melatih refleks, betul itu. Setelah A, B. Tapi di jurus lain misalnya setelah A jadi D. Nah, itulah yang Di akan pertarungan memacu yang ini. sebenarnya mah nggak gitu ternyata. Sebetulnya nggak gitu ya. Itu Jadi hanya refleks yang sudah dilatih yang bakal muncul. Iya. Betul. Pokoknya Gitu. selain kita membahas bela diri dari sisi fisik, tentu Ya. kan ada nilai-nilai filosofi nih. Betul, dalam, sangat dalam. Gimana mengaplikasikan si bela diri sendiri kita untuk survive di Untuk survive. dalam tanda kutip, bukan hanya dalam fight, Ya. tapi menghadapi Kehidupan. kerasnya kehidupan. Ah. Rumah tangga ya. Rumah tangga. Subhanallah ya. Survive dong. Kalau Apakah ada yang akhirnya membentuk mentalitas kita, ya atau ada. bagaimana kita menghadapi ke sebuah kejadian? Oh, kita harus cooling down-nya seperti ini. Ya. Gimana tuh dibahas? Kalau gini, kalau menurut yang saya rasain aja ya ini mah ya, karena yang pribadi, karena nggak semua orang menerapkan dan merasakannya dengan hal yang sama gitu. Kayak sekarang contoh yang paling sederhana untuk masalah disiplin, kayak disiplin di bela diri itu pasti datang jam sakit, latihan mulai, kalau telat push up. Nah itu akhirnya kita terlatih untuk disiplin gitu. Bahaya kalau Namun guru nada Ya. telat. Nah terus kayak hal kecil lagi ya, dari masalah teknik aja. Ya. Hal yang paling kecil tapi itu saya nasihat kakek yang nempel banget. Ketika kita sudah pasang apapun ininya, sikapnya, sedia lah ya. sikap sedia, berarti kita sudah siap tempur. Begitu ada serangan masuk, apa yang akan kita lakukan? Pertama kali adalah menahan, kemudian melanjutkan serangan berikutnya. Cukup sampai situ. Dari situ saya dapat untuk di kehidupan. Ketika akan memulai sebuah usaha, itu sama dengan kita sudah pasang. Siap ya. Kita sudah tahu lawannya kayak apa. Begitu lawan nyerang, misalnya Kang Ferry jual celana, itu jual celana, wah kudu ditahan ke orang, Karena cari kemahalan itu ya. karena kemahalan atau apa? Di blok dulu dengan ditawar. Nah, gitu. Kemudian kita lancarin serangan lain, inovasi dari celananya atau bahannya itu gitu. Jadi hal-hal bela diri itu buat saya ya, bisa diterapkan dan nyambung. Jadi tidak hanya satu dimensi, kita melihat bela diri itu sebagai ilmu, ya udah gelut Ya, Enggak, bukan, tarung bukan. ya. Namanya juga bela diri itu segala sesuatu hal yang mengamankan diri kita. Lari termasuk. Kabur, menyelamatkan usaha kita termasuk gitu. Itu termasuk. Jadi kita melihat sisi bela diri itu secara general ya. General, ya. Jangan hanya sempit. Wah, saya pengen bela diri jadi jagoan. Nah, Enggak juga ya. jangan, Tapi jangan. sebenarnya ya tadi bisa nggak menjadi di kehidupan kita terapkan. Ya, itu dia. Buat yang Itu pengen sih. belajar, apa nih tipsnya? Nih, Buat yang pengen belajar bela diri. belajar bela diri, yang pertama ya, niat dan kemauan. Dia ketika orang udah punya niat, dia akan siap segala sesuatunya yang akan dihadapi di tempat latihan, di padepokan, di paguron, di dojo, apapun istilah namanya itu. Karena gini, orang datang, saya mau belajar bela diri, itu pasti akan ditanya niatnya. Niatnya apa? Macam-macam orang, ada yang pengen ya. jagoan, saya pengen apa, balas dendam gitu kan. Tapi pada dasarnya semua akan dipoles di sebuah paguron itu atau di sebuah dojo itu akan dipoles sehingga niat itu luntur, akhirnya bela diri gitu. Nah, sekarang kan ya zaman sekarang Ya, segala pingin instan. betul. Baru sekali dua kali udah pingin Ya, teknik yang yang wah. rumit dan wah. Ya. Yang tadi tuh yang gendut-gendut botak salah. Berapa tahun berarti Kang? Ya? Berapa tahun dari mendalami bela diri teh? Kalau bisa dibilang saya mulai mendalaminya bangetnya itu dari kelas 6 SD itu sekitar 12 tahun ya. SD gelutnya. Hah? Tawuran gitu ya Bang Arumna. Enggak, saya kebetulan kalau masalah tawuran belum pernah. Karena buat saya tawuran itu hal yang konyol ya. Satu lawan banyak soalnya.
Bukan. Oh, ngelain, oke. Bukan, tapi kita tidak akan pernah tahu apakah orang ini benar benci sama saya atau pengen ada masalah sama saya. Siapa tahu orang itu kababawa hunkul terus kita trok gitu. Dosa dong saya. Itu hal yang konyol tawuran. Sudah itu. mikirin dosa ternyata dia. Oh, udah. Belum. Manfaat bela diri, Kang. Manfaat Buat bela para diri. pemula jadi terseukur jadi jagoan kan Ya. sebenarnya Kang Teodor. Ya, betul. Gini betul. So kalau dari ente heula weh. Ya kalau manfaat bela diri sih pertama karena kita bergerak tentu pasti akan dapat sehat. Sehat, betul. Tentu sehat lah. Agak jauh kalau berharap saya jadi jagoan, enggak, yang penting gerak pun kita keringatan sehat. Satu, yang kedua kita akan berhubungan dengan banyak orang, banyak background. Akhirnya kalau saya sebagai seorang pedagang, iya teh link, Ya. Oh. Jaringan baru. Jaringan baru. Nah, eta. bukan cari musuh baru, tapi Iya, jaringan baru. jaringan baru. Bisa nggak kita akhirnya dari bela diri menjadi deal bisnis? Iya. Cuan, ujung Cuan. Cuan. Seperti yang Mas Jawar ajarkan. Pemuda, Betul. punya nama duit. Kalau Udah. dia bisa akhirnya memahami bela diri, dan itu saya bilang saya pribadi ya, itu bonus aja. Betul. Bonus lah. Ya. Intinya sehat dan silaturahmi. Ya. Ya contohnya Ya. saya kesini main Ya. nggak susah lah, rokok-rokok mah. Ya, Ayah wae benar. cikopi. Aya mah. wae. Aya Cikopi wae mah cikopi. Bener ayah. Aya. Mangga Aya. di kantin. Aya, nah. Bagaimana Kang Ya. Akuman ya? Akuman. Kalau saya manfaat bela diri ya, itu banyak banget ya. Yang pertama, Keluarganya. bukan. Keluarga mah tujuan akhir. Bonus ya. Bonus. Untuk yang ingin memulai belajar bela diri itu manfaatnya satu. Pertama adalah nambah teman. Oke. Relasi. Kedua dan nambah ilmu. Yang ketiga tadi yang seperti Kang Ferry bilang sehat ya, banyak sehat. Selain sehat juga sebenarnya kita banyak belajar tentang hal-hal kehidupan ya. Bukan cuman dari gurunya loh, tapi kadang-kadang dari senior kita, dari teman seangkatan yang belajar gitu. Banyak banget sih manfaatnya kalau buat saya. Banyak ya pesilat yang kesehariannya Jauh kan dari- kesehariannya nggak silat mulu gitu ya. Iya. Dalam bela diri mulu. Atau Enggak. masa 24 jam 20. terusnya silakan gitu. Enggak, ya Iya. kayak ini Kang Akuma sebagai musik director dan Iya. punya usaha yang lain, dan saya juga sebenarnya ya pedagang online. Udah gitu. Promosi. Online. Promosi. Sada jiwa klan. Nah, Asik. gitu. Nanti dicari ya. Nanti dicari. Teh, Oke. ada maksudnya bukan kesulitan, tapi apa sih yang sebenarnya ini terasa sama teteh Kang Kuma misalkan emang bela diri atau apa gitu ke teteh imbasnya apa gitu, entah itu positif entah negatif gitu Imbas di Pulang keluarga. malam. kalau dari bela dirinya dari sisi nyari duit lewat bela diri atau gelut gara-gara Nah, bela enggak, diri. maksudnya Yang yang punya suami yang jago bela diri Nah, gitu. Jadi nggak jago gitu suaminya. di video kan Ari- Tiap kolektor datang digebuk. Ngejago mah henteu nya. Ada bukan ayam jago ya? Bukan ayam jago ya. Ngejago mah enggak, karena saya sama dia sama-sama punya pikiran kayak gini. Kalau cuma sekedar pengen jagoan, pinter berantem gitu ya buat di jalan, nggak usah belajar bela diri. Mau beceng aja ya. Tiap hari mah ke terminal aja tantangin Tantangin preman preman. terminal, kalau nggak ke pasar tantangin preman pasar. Jago aja. Betul. Tidur sama pesilat gimana? Oh, sisi positifnya hmm, Selama pengalaman lah hidup bersama nih. Pesilat Apa yang tidur ka- jurus. Kadang-kadang kan enggak suka sih, nggak pernah Nah, ya gitu ya, ngelindur Pak. jurus. Ngelindur. Nggak tahu, kadang kan suka ada mitos kalau punya suami baby itu kalau nggak bangun harus dia jauh nih, karena takutnya set gitu. Nggak pernah dulu kejadian. waktu awal-awal. Nah, tuh kan. Waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal iya. Oh, Tapi kan pas bener. Waspada. udah makin kesini enggak. Ya, Enggak. jadi kalau mau nyerang nungguin tidur bro refleksnya hilang kalau tidur Nggak, justru tadi ketika ngebangunin Kang Akuma itu harus agak dari jauh ya. Karena kalau dia kaget, set. ngejurus Pernah kejadian tuh. Dulu Oh, sih dulu pernah ya. dulu udah lama waktu awal-awal nikah. Awal nikah ya. Tapi pas sekarang makin sini sih udah makin enggak ya. Udah jinak ya. Udah jinak. Karena sayanya juga makin tua ya. Buat adiknya, ada nggak anaknya mau berbela diri juga atau? Oh iya, harus Harus. harus harus. Nanti pokoknya begitu udah bisa
berdiri, udah bisa Udah jalan, bisa lari-lari lah. bisa lari-lari ya. Kali Udah ya. mulai mau diajarin, Ya. tapi nggak Dikenalkan mungkin dikenalkan. Dikenalkan. tapi bukan langsung ke bela dirinya ya, karena kalau buat anak-anak kan harus fun, harus main gitu. Jadi kita paling ngajarinnya yang buat olah tubuhnya dulu, Ya. nanti baru Si ke motorik-motoriknya arah ya. Motorik ya, jalan, betul. ke situnya dulu. Sebelum Kang Ferry dong, Kang berdua deh, Ah. pesen buat teman-teman yang nonton, yang mau belajar bela diri kan tadi udah. Ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, serunya belajar bela diri. Oh, gini. Oke. Siapa ini? Duluan. Saya. Dari Tuan Kang rumah. Akuma, Tuan rumah. dari Kang Akuma sama Teh Dewi, ceritain buat penonton biar tertarik serunya belajar bela diri atau punya pasangan bela diri apa? Oke. Serunya belajar bela diri ya. Serunya itu ya kadang gini. Kayak kita masih tahap belajar nih ya. Kalau salah gitu ya, diketawain pundung kita nih. Tapi giliran lihat orang salah, wah kita ngetawain enak banget. Itu jadi hal yang seru ya, karena itu Yang bikin bisa kangen. bikin kangen itu malah. Jadi begitu kita latihan, wah nggak ada si A, wah nggak ada bahan bully nih. Oh. Itu padahal disadari atau enggak, kita care sama teman kita. Itu sebetulnya Ya. gitu. Sebenarnya Dan bukan bully-bully banget. bukan ya. bully-bully banget gitu. Cuman karena Motivasi saking- lah, motivasi. saking Motivasi dekatnya, karena gitu. saking dekatnya Saking gitu. dekatnya. Bang Lobat deui. Terus apalagi kalau serunya sama pasangan bela diri itu kita gini, minimal untuk menjalankan sebuah satu keputusan itu kita sepikiran. Itu Ya, seringnya. Siap. seringnya kita gitu ya. Ya. Oke, kalau saya secara pribadi sih senangnya bela diri ya karena saya basicnya silat tradisi, saya senang jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan. Nah, itu juga salah satu keseruan tuh. Ya, jalan-jalan. Saya belajar Cianjur, jalan-jalan. Akhirnya Ya. ketemu saudara baru, ketemu kawan baru. Kemana-mana nggak takut kelaparan, nggak Ya. takut kehujanan. Kan hanya kal terang ngajak orang. Sibuk. Oke, hari ini kita udah berkunjung ke temen nih, Akuma Kurayami. Mantap ya, mantap. Ya, lumayan lah sekalian. Saya udah lama juga nggak ketemu nih, Ya. gitu. Udah lama banget Nah, kita. Nanti untuk next selanjutnya mungkin kita akan berkunjung juga ke kawan saya juga yang kalau datang mungkin kaget karena sehari-harinya juga sangat jauh dari dunia kekerasan. Jago silat tapi bela diri. Bela diri lah. Gitu. Salah satu ya praktisi juga di Bandung. Oh, tuang kopi Kang. Ya? Oke, tetap pantengin di Melek. Melek silat. Siap. Melek silat. Juaring.